isu apa? Ada yang tamatan Gontor nggak di sini? Atau pesantren modern? Ada? Ada? Itu kitab akidah ente bermasalah. Ini saya mulai terus terang menyampaikannya. Dulu kita sudah sampaikan tapi nggak didengerin juga. Ini sekarang kita terus terang lagi. Akidah Gontor bukan lagi akidah Ahlussunnah, kecuali yang mubtadi' pemulanya. Jadi kelas 1, kelas 2 mungkin masih, tapi yang kelas menengah ke atasnya sudah ganti. Mungkin dulu dapat bantuan dari mana saya nggak tahu, tapi syaratnya harus ganti kitab. Digantilah pakai kitab seorang tokoh Wahabi di Saudi yang masih hidup sampai sekarang, namanya Shalih Fauzan. Apa kata dia di situ? Maulid Nabi itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Ada mau tanya orang-orang yang suka maulid, ente mau nggak disamakan dengan Nasrani? Orang Nasrani bikin Natal Nabi Isa itu menjadikan Isa ibnullah, anak Tuhan. Siapa di sini yang meyakini Nabi Muhammad anak Tuhan? Siapa? Nggak ada kan? Nanti untuk link video panjangnya akan kami sertakan di bawah video kita untuk panjenengan simak bersama seperti apa ungkapan dari Buya Ar-Razi Hasyim ini. Jadi tolong Dik Ar-Razi Hasyim, ya saya manggilnya Dik saja ya, karena beliau ini kadang-kadang prinsip tasawufnya itu berpindah-pindah, nggak konsisten. Kadang-kadang ya halu-halu juga, kadang ya halu. Ya. Jadi Dik Ar-Razi Hasyim ini kurang teliti, memahami, ya, dan belum minta klarifikasi. Saya itu keluarga besar Gontor itu sudah 15 tahun nih. Jadi pintu masuk Gontor itu, ke Gontor apa yang kamu cari? Lah, Mas Rifki Zulkarnain, ya, Mas Rifki Zulkarnain yang sering podcast dengan Haji Maduddin Usman ya, itu dulu ya masuk Gontor, tapi nggak lama ya, karena setelah melihat ke Gontor apa yang kamu cari, ya sudah ketemu ini ya sudah, nggak dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan mengulas dengan ringkas, jelas dan lugas, sekaligus sangat pantas dan pas membahas tentang statement dari Buya Ar-Razi Hasyim yang mengatakan bahwa akidah dari Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Mantingan, Kediri, Aceh, Poso, dan lain sebagainya di seluruh Indonesia itu akidahnya menyimpang atau sesat, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini bagaimana? Harus diluruskan, harus dijelaskan, harus disampaikan kepada umat supaya tidak jadi fitnah. Tidak menjadi fitnah yang berkepanjangan. Saya malam hari ini mendatangkan referensi utama yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hasyimnya, ya, tentang kitab At-Tauhid atau Al-Aqaid. Dan saya punya kitabnya. Ini produk dari Gontor. Ini kitabnya. Jadi kitab Aqaid atau Tauhid, ilmu Aqaid, ilmu teologi
kalau dalam fakultas perguruan tinggi itu ilmu fakultas usuluddin namanya, ilmu aqaid. Nanti menyangkut masalah tauhid karena ini berjenjang mulai dari kelas 4, 5, 6 bahkan kelas 1, 2, 3. Perlu diketahui bersama bahwa Gontor itu sistem pendidikannya kurikulum mandiri tapi diakui seperti negeri karena mata pelajarannya lebih banyak dari kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah kita, Dirjen Pendidikan, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Republik Indonesia. Nah, ini supaya tidak menjadi fitnah harus dijelaskan apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim ini tidak semuanya benar dan juga tidak semuanya salah. Dalam arti bagaimana? Ya harus diluruskan kesalahannya, kekurangannya yang mana. Jangan digebiah uyah, dijenelarir atau diglobal, diijmal. Karena Gontor itu sendiri moto dan semboyannya adalah berdiri di atas semua golongan. Intinya mazhabnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Buya Ar-Razi Hashim menuduh Gontor itu enggak aswaja, itu salah. Aswaja itu berversi dan bervariasi dalam mengikuti rumusan akidah atau tauhidnya, syariah atau fikihnya, dan begitu juga akhlak atau tasawufnya. Jadi tidak bisa langsung harus sama seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah. Ya nggak bisa, karena sejak awal didirikan Gontor itu nggon kotor aja di Ponorogo pertama. Gontor itu nggon kotor, panggonan atau tempat yang kotor yang dulunya itu sering digunakan untuk ya minum-minuman keras, ya, banyak kemaksiatan, ya, banyak begal, perampokan, ya akhirnya kotor energinya, kotor lahiriahnya, akhirnya dibersihkan. Tapi tetap nama daerahnya tetap nama Gontor. Jadi Gontor itu nggon kotor. Nama pesantrennya itu Darussalam, terkenal dengan nama Gontor, ya sama dengan Ponpes Lirboyo. Nama pesantrennya adalah Hidayatul Mubtadiin, Hidayatul Mubtadiat. Nah, ya ini kita akan mendengarkan bersama ucapan dari beliaunya. Kita simak bersama-sama. Dan yang paling lucu apa? Ada yang tamatan Gontor nggak di sini? Atau pesantren modern? Ada? Ada? Itu kitab akidah ente bermasalah. Ini saya mulai terus terang menyampaikannya. Dulu kita sudah sampaikan tapi nggak didengerin juga. Ini sekarang kita terus terang lagi. Akidah Gontor bukan lagi akidah Ahlus Sunnah, kecuali yang mubtadi pemulanya. Jadi kelas 1, kelas 2 mungkin masih, tapi yang kelas menengah ke atas sih sudah ganti. Mungkin dulu dapat bantuan dari mana saya nggak tahu, tapi syaratnya harus ganti kitab. Digantilah pakai kitab seorang tokoh Wahabi di Saudi yang masih hidup sampai sekarang, namanya Saleh Fauzan. Apa kata dia di situ? Maulid Nabi itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Anda mau tanya orang-orang yang suka maulid, ente mau nggak disamakan dengan Nasrani? Orang Nasrani bikin Natal Nabi Isa itu menjadikan Isa ibnullah, anak Tuhan. Siapa di sini yang meyakini Nabi Muhammad anak Tuhan? Siapa? Nggak ada kan? Nanti untuk link video panjangnya akan kami sertakan di bawah video kita untuk panjenengan simak bersama seperti apa
ungkapan dari Buya Ar-Razi Hasyim ini. Malam hari ini banyak kawan-kawan kita dari alumni Ponpes Gontor menyimak kajian kita live streaming malam hari ini. Namun tetap kami tidak membela mana yang salah, tapi membela mana yang benar. Kebenaran itu berversi dan bervariasi. Kebenaran itu hanya milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Manusia sebagai hamba Allah selalu memahami kebenaran itu versinya masing-masing. Baik versi agama ataupun versi suku bangsa dan bahkan versi antar sesama mazhab dalam satu agama. Ini namanya kebenaran. Kebenaran. Kalau kita bijaksana dalam menanggapi dan menerima kebenaran itu, maka kita tidak mudah untuk menvonis, menjustis seorang atau organisasi atau lembaga itu sesat menyesatkan. Ketika berbeda dengan apa yang kita lakukan dan kita jadikan sebagai keyakinan. Nah ini Buya Ar-Razi Hasyim ini termasuk berani lah ya. Berani. Kemungkinan beliau memiliki kitab ini. Para pemirsa dan pendengar semua, anak-anak saya itu lulusan Gontor semua. Bahkan masih ada 2 yang studi di sana. Jadi saya ini termasuk keluarga besar Gontor ya nantinya ya sampai 20 tahun. Mulai dari anak pertama, setelah lulus dari ibtidaiyah dan SD-nya itu langsung saya lempar ke sana. Jadi sedikit banyak saya turut serta membesarkan Gontor. Ini penting untuk diketahui oleh semuanya bahwa Gontor itu menganut paham moderat. Kadang mengadopsi moderasi beragama ala Indonesia, kadang ala Timur Tengah sana. Kalau kita gebah uyah semua bahwa ajaran tauhid di Gontor itu sesat, maka itu keliru besar. Karena setelah kelas 4 Kuliatul Mu'allimin atau Kuliatul Mu'allimat itu santri dan santriyahnya dikasih bekal untuk bisa berijtihad, menentukan pilihannya, tidak boleh untuk gulu berlebihan terhadap gurunya bahkan, atau bahkan juga kitab yang dikajinya juga, ya kitab tauhid ini tidak diajarkan untuk itu. Ketika nanti lulus dari Gontor 6 tahun itu kalau normal ya, kalau nggak normal ya bisa 7 tahun 8 tahun ya, nggak naik kelas lah ya. Setelah kelas 6 selesai, ijazah SLTA itu baru dikeluarkan setelah 1 tahun pengabdian. Pengabdiannya itu ya di lembaga yang sama pendirinya dulu dari alumni Gontor. Ini ciri khas ada Pondok Pesantren Darussalam Gontor, pusatnya di Ponorogo, cabang putrinya di Mantingan, di Kandangan, dan di Riau sana juga ada, di Aceh, di Sulawesi Tenggara, ya di Kendari sana itu juga ada. Magelang, Magelang itu juga ada, Magelang Jawa Tengah itu. Jadi tolong Dik Ar-Razi Hasyim, ya saya manggilnya Dik saja, ya karena beliau ini kadang-kadang prinsip tasawufnya itu berpindah-pindah, nggak konsisten. Kadang-kadang ya halu-halu juga, kadang ya halu. Gitu. Jadi Dik Ar-Razi Hasyim ini kurang teliti, memahami, ya dan belum minta klarifikasi. Saya itu keluarga besar Gontor itu sudah 15 tahun nih. Jadi pintu masuk Gontor itu, ke Gontor apa yang kamu cari? Lah,
Mas Rifki Zulkarnain ya Mas Rifki Zulkarnain yang sering podcast dengan Haji Madudin Usman ya, itu dulu ya masuk Gontor, tapi nggak lama ya, karena setelah melihat ke Gontor apa yang kamu cari, ya sudah ketemu ini ya sudah, nggak dilanjutkan lagi. Lah ada adik Faizar, Muhammad Faizar itu ya, yang ahli ruqyah dan ahli suwu itu ya, ya itu juga ya Gontor lulusannya, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Din Samsudin, Mas Hidayat Nur Wahid itu juga Gontor. Tapi saya tidak setuju ketika beliau berdua membela Sis Al-Jufri yang katanya merekomendasikan bendera Indonesia itu merah putih gara-gara dari beliaunya itu. Lah ini saya nggak setuju juga. Lah Gontor dulu dengan sekarang beda, oke, beda. Ya, beda, oke. Tapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Tetap al-muhafadzah halal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, tetap. Abu Bakar Basir itu ya Gontor ya. Jadi teroris terus nyalahkan Gontornya ya enggak gitu. Ketua PBNU Ki Haji Hasyim Muzadi itu ya juga Gontor. Bahkan dua putranya ya itu juga dipondokkan di Gontor. Jadi kalau kita misalkan menyalahkan Gontor secara keseluruhan ya salah sendiri ya. Jadi Buya Ar-Razi Hasyim ini belum minta klarifikasi. Karena apa? Apakah kita akan menyalahkan Fakultas Usuluddin yang ada pelajaran atau mata kuliah perbandingan agama? Loh, saya itu ya punya Injil, saya punya Bible, terus jenengan mengatakan saya ini Kristen. Ya nggak bisa seperti itu. Di Fakultas Usuluddin ya, yang membahas tentang teologi atau kalam, ilmu kalam, itu juga ada mata kuliah perbandingan agama. Jadi agama ini corak teologinya seperti apa, ya fikihnya, cara ibadahnya seperti apa, terus filosofnya atau tasawufnya itu seperti apa, dipelajari semua di situ lah. Apakah Fakultas Usuluddin itu semua nggak swaja? Ya nggak begitu. Gak bisa seperti itu. Bahkan teolog ya dalam Islam pembaharu ilmu tauhid pertama ya Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus termasuk Ibnu Hazm Al-Andalusi juga. Kalau secara resmi dalam lingkup pendidikan tinggi justru ilmu teologi itu malah orang-orang Kristen itu. Sekolah tinggi ilmu teologi Injil itu malah yang lebih dulu. Kalau di dalam Universitas Islam ya itu baru saja mulai dibahas di UIN Sunan Kalijogo tahun 1960 Masehi, UIN Sunan Kalijogo. Jadi baru-baru saja. Oleh sebab itu kalau kita lulus Fakultas Usuluddin itu gelarnya STHI, Sarjana Teologi Islam. Kalau di Katolik itu sekolah teologinya langsung ijazah S1-nya ya STH. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Buya Ar-Razi Hasyim ini harus mengikuti moderasi dan modernisasi dalam pemahaman hidup beragama. Lah, saya tidak hanya membela membabi buta Gontor saja, tapi Gontor juga harus berbenah. Berbenah. Dalam hal apa? Dalam hal cara ya melakukan penetrasi ya, pemantapan akidah terhadap santri. Itu juga harus dimulai, tidak harus dari kelas 1 sampai 3 KMI saja, tetapi secara keseluruhan tanamkan keyakinan yang dasarnya itu seperti ini ya. Nanti setelah kamu tahu sendiri ya terserah apa yang kamu pilih. Ibarat Allah sendiri juga menciptakan dosa dan neraka kok. Tergantung Allah ini nanti akan mengazab hambanya ya yang memilih neraka
melakukan dosa atau mengampuninya itu urusan Allah Ta'ala. Sama dengan kita, sama dengan pemerintah dalam satu negara. Tidak boleh pemerintah dalam satu negara itu melarang kemaksiatan. Mohon maaf, ini aneh. Gak bisa kemaksiatan, kedurhakaan dihapus sama sekali dari muka bumi ini, tidak bisa. Masjid aja itu harus ada pembuangan kotorannya kok. Masjid itu harus ada toiletnya. Tidak boleh hanya untuk tempat sholat saja. Begitu juga alam semesta raya ini ada dinamika kehidupan. Ada positif, ada negatif. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ada orang baik, ada orang buruk. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi kembali kepada materi sambil membaca tulisan panjenengan nggih wirawiri nggih. Ibu Rifda Asyifa, Assalamualaikum, saya dan semangat terus nggih. Monggo nggih. Matur suwun atus Bu Rozia sebenarnya nggih kongkom nggih. Pak Gues, yang asli Aswaja dan Aspanci. Ini wajan itu bukan aswajan, aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuma si Rozi Kasim As-Sufi Al-Gulati. Nggih. Kita kadang-kadang memahami aswaja itu dengan pemahaman yang sempit. Orang NU itu mengaku aswaja, Sunnah wal Jamaah itu NU sendiri. Ya, padahal Muhammadiyah itu ya aswaja. Lalu kita yang sempit bahwasanya dikompor-kompori sama Syiah ya untuk merebut kekuasaan spiritual di Saudi Arabia dengan menfitnah Saudi Arabia itu Wahabi. Lalu ditanamkan satu mindset Wahabi itu membunuh ya dengan semena-mena ya. Terus Siddiq Haram kafir, bunuh kafir, seakan-akan seperti itu ya. Ya. Nah ini kadang-kadang kita ini kerancunan informasi yang salah tanpa harus meminta atau mencari klarifikasi terlebih dahulu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ini hampir sama nanti akan ta'assub atau kepedean secara berlebihan, terus akhirnya surga itu milik saya sendiri. Padahal ketika kami nanti akan mereformasi ya istilah-istilah surga, neraka, hisab, dabah, tentang sirot dan lain sebagainya yang tidak ada dalam kitab-kitab kuning yang lalu. Dan pelajaran-pelajaran agama yang ditulis dalam kurikulum satu pesantren ya atau kurikulum pendidikan agama kita di Indonesia, maka orang akan gampang mengatakan sesat, neraka, dosa, sesat, neraka, dosa. Tidak ada kata, ayo klarifikasi, duduk bersama, berbicara, membahas perbedaannya dan kesamaannya. Seperti apa? Pak Agung Riyadi, Ar-Razi pertama ceramah kayak bela NU lawan Faham Habib Ba'alawi. Sekarang ternyata bom dalam selimut dalam NU. Jadi Buya Ar-Razi Hasim ini lulusan dari Timur Tengah, tapi tidak kalah ya dengan saya yang lulusan bukan Timur-Timur, tapi lulusan Nusantara. Belum tentu ya, nggak ada jaminan. Lulusan Timur Tengah terus langsung sahih ilmunya, belum tentu. Kadang ada ajaran yang berhubungan dengan budaya, tapi disangkut pautkan dengan agama yang hanya cocok di sana, tidak cocok di negeri kita. Ini harus kita bedakan loh ya. Moderasi, modernisasi dalam hidup beragama, bahkan dalam hal tauhid keyakinannya, ubudiyah, amaliyah, fikihnya, syariahnya, bahkan sampai sufiyahnya. Ada yang beda, itu wajar itu loh. Wajar. Jangan kita hanya pokoknya kuwabe ku Arab kabeh, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Sama seperti ketika di Solo ya, Klaten, Jogja, Solo Raya lah ya, ada pertunjukan wayang gitu ya. Bagi orang yang sudah tertanamkan dalam memorinya, pertunjukan wayang itu syirik, kafir, bubarkan. Kemarin kan ada ya, langsung mengeluarkan golonnya, ini orang yang kena racun doktrin. Biarkan masyarakat Nusantara mengamalkan dan mencari kebahagiaannya sarana
seni dan budaya. Itu ciri khas Nusantara Indonesia Raya. Katanya berbeda, nggak apa-apa. Tapi ternyata marah-marah juga. Lah ini berarti kena racun doktrin ini. Ini akan menjadi pintu ya bagi perilaku terorisme. Ini yang paling bahaya. Karena apa? Ketoprak itu nggak ada di zaman Rasulullah. Wayang nggak ada zaman Rasulullah. Wayang itu peninggalan bangsa Nuswantara sebelum Nabi Adam lahir itu sudah ada wayang. Di dunia ini yang ada dan punya kesenian wayang itu hanya Nusantara sama Yunani. Cina, India itu menyusul berikutnya. Lalu dari wayang itu berkembanglah film-film toprak, film-film drama-drama ya itu mulainya dari wayang ini. Lah kak mau dibubarkan, mau dihancurkan lah jangan. Nggak boleh seperti itu, silahkan. Bahkan mau konser dangdutan sekalipun itu ya nggak boleh, dilarang, haram, bid'ah, dolalah, sesat, nggak boleh begitu. Ini namanya konsep bukan pluralis ya. Bukan, yang memang ini yang namanya agamis, memahami agama dari sudut pandang yang luas. Tidak hanya dari kacamata kuda, sempit saja, tidak. Pak Mihzan Izan, salam sehat semua berkah, siap. Pak Fakih Mukodam sesat melebihi 25 nabi. Ya Pak Yai. Pak Karsono bin Yadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Derek tanglet perbedaan yang signifikan antara Syiah, Aswaja, Wahabi, Ahmadiyah, LDI itu apa? Matur sembah nyuwun. Ini panjang bahasanya Pak Karsono bin Yadi. Dan sudah sering saya sampaikan dalam setiap pertemuan. Perbedaannya itu yang penting ya masalah rukun Islam, rukun iman itu sama, nggak perlu kita mencari lubang ya perbedaan yang memecah belah antar sesama umat dalam satu agama. Gitu saja. Karena apa? Ada Syiah yang sesat, ada Syiah yang lurus. Ada sunnah atau sunni ahlus sunnah wal jamaah yang sesat dan ada ahlus sunnah yang lurus. LDI mayoritas ya yang sudah keluar itu ya benar lurus, tapi yang masih di dalamnya itu yang sesat gitu loh. Okay. Jadi aswaja ahlus sunnah wal jamaah itu kembali kepada definisi utama dan pertamanya, yakni golongan umat Islam yang menjadikan ya pegangan dan pedoman dalam hidup beragamanya yaitu menggunakan Quran, hadis ya, kadang ijma dan qiyas. Dari urusan Islam iman ihsan ya, iman atau tauhid teologinya mengikuti rumusan dari sebagian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan bahkan lainnya ya. Kadang mengikuti rumusan Ibnu Taimiyah juga, ini ala Sunni Saudi. Ya bisa juga Sunni Hijazi, sebagian Misri, sebagian Turki, Baghdadi. Ya namanya corak pemahaman sesuai dengan perubahan dalam setiap 100 tahunnya. Wajar ya. Dari sudut pandang ibadah ya menggunakan fikih salah satu dari madzhabul arba'ah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Ketika ada yang menggunakan mazhab Hambali, kenapa harus kita katakan itu tidak ahlus sunnah? Ya kan nggak begitu gitu loh. Kalau saya makmum di belakang imam yang membaca Fatihahnya sirri, bismillahnya sirri, kadang tidak kok, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya enggak masalah. Sepenting aku mau bismillah. Wong saya mengikuti madzhab Syafi'i. Enggak apa-apa. Ini namanya moderasi. Ya. Sepenting ada dalilnya masing-masing gitu loh. Gitu. Jadi tidak fanatik buta. Dari sudut pandang fikih itu tadi salah satu dari madzhab 4 ya. Terus dari sudut pandang tasawuf atau sufinya ya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Macam-macam, kadang Ibnu Arabi pun dimasukkan kadang-kadang. Macam-macam dari sudut pandang tasawuf atau sufinya. Lah,
Aswaja terkini itu dirangkum dalam Piagam Amman Yordania. Diakui oleh seluruh umat Islam sedunia bahwa orang Islam yang bermadhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, terus ada Syekh Ja'fari, ya, ada Ibadi, ya, Khawarij modern, ya, moderat, ya, ada sebagian Salafi juga, ya, penganut Sufi yang Sunni, ya, terus termasuk adalah Az-Zuhiri, pengikut Imam Daud Az-Zuhiri yang keluar dari mazhab Syafi'i, mendirikan mazhab sendiri. Itu juga diakui haram menumpahkan darahnya, mengatakan kepada mereka kafir, fajir, ya nggak boleh, nggak boleh. Sesat, oh nggak boleh. Ranah keyakinan seseorang dijamin oleh hak asasi manusia sedunia. Bahkan dalam Islam sendiri menjamin hak lana a'maluna walakum a'malukum, sampai pada pokoknya lakum dinukum waliyadin itu. Nggih, begitu nggih. Pak Karsono Penyadi sementara. Pak Densing Enmon, kualifikasi masuk Gontor tuh susah banget. Anak sepupu saya nggak lulus tes, nggih. Rebutan Gontor itu rebutan, karena pokoknya di sana itu cara masuknya yang penting iso moco karo nulis Arab, hafalan surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan dan bacaan sholat. Itu yang penting, nggih. Termasuk biasa yang belum bisa difahami ketika wali santri mau memasukkan putra dan putri ke sana itu nulisnya itu, karena kebanyakan TPQ, ya, tilawati itu hanya membaca, tidak menulis. Qiraati atau ikro, ya, itu hanya membaca saja, harusnya juga menulis, ya, menulis. Nah ini yang penting juga, harap di Pondok Pesantren Gontor, ya, baik pusat ataupun cabang, ya, sediakan kotak saran. Dan juga kalau di websitenya, ya, digital itu ada masukan dan saran demi kebaikan bersama. Nah, ini masukan dari saya, ya, saya termasuk yang membesarkan Gontor juga, ya, hampir 20, nanti 20 tahun ya, Gontor itu. Jadi ada kekurangannya seperti itu, dan termasuk diantaranya adalah, ya, tentang adanya ini loh, di halaman 135, ya, tentang Al-Babur Robi fil Bid'ah, dalam membahas tentang bid'ah-bid'ah. Ini saya nggak ada PDF-nya, jadi saya tidak bisa membagikan ke panjenengan semua. Tapi saya punya bukunya, saya punya kitabnya. Standar yang dikaji di sana itu ada, nanti yang kelas 5 dan 6 itu ada Bidayatul Mujtahid karya Averroes atau Ibnu Rushd. Jadi di sana itu di atas semua golongan, tidak fanatik. Misalkan tidak harus mengikuti pendapat ini. Lawang anak saya juga ziarah kubur, ya tahlilan, ya tibaan, ya sama saja. Nggak terlalu fanatik. Yang paling fanatik itu mengatakan sesat itu ketika, ya, haji tidak di Mekah, di Tarim, lah itu baru. Atau sholat itu dirubah-rubah, ya, tidak selalu kamaro itu munusoli, lah itu baru. Gitu. Nah, ini gara-gara Dr. Soleh Fauzan, ya, kata dari Buya Rozim Hasim ini, terus akhirnya mungkin ada perjanjian bantuan apa dari Saudi Arabia, ya, sehingga mengikuti paham Wahabi katanya, paham Salafi. Saya juga mengkritik Salafi, saya juga mengkritik Wahabi. Wahabi yang seperti apa, Salafi yang seperti apa. Kita tidak bisa menggebiah uyah semuanya. Diambil jalan tengahnya, gitu loh. Kalau berlebihan, misalkan masalah maulud, ya, di sini juga dibahas tentang maulud Nabi, tabarukan, tentang hulu terhadap yang ngaku duriah Nabi dan lain sebagainya, dibahas betul. Bahkan di Gontor itu tidak ada pengajarnya yang dari kalangan habaib, itu nggak ada. Kalau toh ada, ya itu nggak boleh dibedakan dengan lainnya, sama rata. Perlu diketahui bersama bahwa referensi kitab tauhid yang diajarkan di Gontor itu ya sama, normal-normal saja, ya, dari kitab ini loh, maaf. Jadi ada Kifayatul Awam, sama saja. Jadi nggak mencolok, ya, seperti
LDI ya seperti CI itu ya enggak. Kita tetap menggunakan kaidah Asy'ariyah, Maturidiyah, ya sama saja. Jadi jangan sampai kemakan omongannya Buya Rozzi Mbasi yang kurang literasi dan referensi ini. Ya, cuma ya memang ada kelemahannya, kadang terlalu berlebihan dulu ya, kadang Gontor ini perlu juga untuk mengoreksi kurikulumnya ya, karena biasanya lulusan Gontor itu tidak pak jadi pegawai sebenarnya, paknya jadi pengusaha, pokoknya intinya bermanfaat untuk sesama. Itu Gontor, Gon Kotor. Nah, ini referensinya dari kitab apa? Ini loh, kitab Qatrul Ghoes karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab As-Sanusiyah oleh Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf. Terus dari mana rumusan tauhidnya? Dari Jawharah At-Tauhid, Jawharah Tauhid ya. Terus kitab Aqidatul Awam, kitab Kifayatul Amin, ini kan wajar kita pelajari di pesantren-pesantren Salafiyah NU. Kifayatul Awam, Al-Jawahirul Kalamiyah, Syekh Tuwir Al-Jazari, nggak ada yang dari Pak Alawi. Khasiyah As-Sanusiyah, Syekh Muhammad Ad-Dasuki, Al-Husun Al-Hamidah, Risalah At-Tauhid Syekh Muhammad Abduh. Lah ini yang agak moderat. Muhammad Abduh itu gurunya Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Jadi Syekh Muhammad Abduh ini pembaharu, termasuk pernah bertemu dengan Jalaluddin Al-Afghani ya, Afghanistan itu. Terus Mauqiful Bashar tahta Sultatil Qadha wal Qadar, karya dari Maktabah Salafiyah Mesir dan lain-lain, Syekh Mustafa Sobri, bukan Syekh atau Dr. Soleh Fauzan yang dikatakan oleh Buya Ar-Rozzi tadi ini. Jadi Pak Muhammad Bisri, Buya Ar-Rozzi belum tentu salah, dia pemberani, biar Gontor juga selalu menjaga diri. Memang banyak alumni yang tidak cinta NKRI lah, Pak Muhammad Bisri, seimbangkan, tengah-tengah, ya. Sama seperti Mas Hidayat Nur Wahid, sama dengan juga Mas Din Samsudin, harusnya kan cinta NKRI, harusnya itu loh. Ya masa dibelokkan bahwa merah putih itu dari Sis Al-Jufri, dan mendukung dan menyampaikan itu berdasarkan makola Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kan ya keliru lah ya. Itu. Jadi cintailah negerimu ini, hubbutan minal imani, seperti moto dan semboyannya NU itu loh. Gitu. Cintailah negeri, jangan negeri orang lain. Bukti daripada asyukru minal iman, hubbul watan minal iman itu dari asyukru itu loh, mensyukuri tanah air dari ilahi itu loh. Pak Muhammad Bisri memang ya tidak salah 100%, cuma Buya Rozzi Hasyim ini kurang ya minta klarifikasi lah. Karena apa? Agama itu sebenarnya ringan. Yang memperberat itu diri kita sendiri. Lah Gontor itu mau mencari jalan tengah dalam bermoderasi itu tadi. Jadi tidak memaksakan kepada para santri untuk mengikuti gurunya, tidak. Nanti santri lulusan dari sana akan diwarnai oleh lingkungannya sendiri. Jangan menyalahkan Gontornya ketika lulusannya di sana nggak bisa baca kitab kuning. Padahal sudah dibekali, ya ada tasrifan juga. Nasoro yang suruh nasron fahuwa nasirun ada kaman surun unsur latan surman soron nasoron min soron dorobaya duribu dorban fahuwa doribun wada kamadurubun idrib lada drib madurubun madurun midorobun fatakayaf tahu fatkan fahuwa fatihun ada kamaftuhun iftala tafun miftahun. Ada semua pelajaran sorm. Nahwunya juga ada, Alfiyah Ibnu Malik. Cuma cara mempelajari kitab kuningnya itu tidak seperti pondok-pondok pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama dengan balah gitu ya, dengan dimaknai Jawa ya, karena kan santrinya kan berasal dari Thailand, Malaysia, Brunei, itu kan bahasa Jawa ya bisa.
Alhamdulillah kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil ngalamin pangerane ngalam kabeh Ar-Rahman kang persipatan welas aswal Ar-Rahman kang persipatan welas asing dalam dunia lan akhirat Ar-Rahim kang persipatan welas asing dalam akhirat bloko Maliki yaumiddin kang dadi raja ana ing dina pembalesan iya kanggih namung dateng panjenengan Gusti nak butuh manyembah sapa ingsun wa iya kanggih namung dateng panjenengan Gusti nasta'inu nyuwun pitulung ingsun. Kalau ini dipelajari di sana ya coraknya beda karena di sana itu nggak boleh berbahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura itu nggak boleh. Atau hari ini itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau konangan ya bahasa Madura, bahasa Jawa ya disanksi. Tapi di sana tidak fanatik. Itu hanya pas pada waktu formalitas nyantri saja. Di luar nanti ya boleh seperti apa terserah. Di sana juga tidak pakai ini nih penutup kepala cadar bagi perempuan atau santriahnya. Enggak gitu. Pak Bidan izan Kiai. Kiainya Ar-Razi Hasyim mengajarkan ilmu apa? Ilmu tasawuf. Beliau ini akhir-akhir ini itu sebenarnya belum tua umurnya, di Ar-Razi ini, tapi macak tua ya. Dan kadang-kadang rujukannya itu bermasalah kadang-kadang. Karena kadang-kadang dekat dengan habaib ya, kadang-kadang kritik habaib, kadang-kadang ya. Aneh ya, jalur pikirannya itu kadang-kadang ya ini kita hargai ya. Pemikiran seseorangnya ya, itu kan hasil dari olah rasa dan raga pikirannya ya, kita hargai. Tapi tetap tidak boleh mengatakan gondor tidak aswaja, itu keliru. Aswaja itu apa definisinya? Tadi sudah saya terangkan. Ya, aswaja sekarang ditarik ke Risalah Amman Yordania 2005. Supaya tidak ada dalam hati kita itu rasa benci terhadap sesama gitu loh. Kalau berbeda dengan kita, misalkan, nggak kunut subuh ini, Wahabi ini, nggak sah sholatnya, langsung begitu ya. Berbeda itu yang benci dijauhi itu ketika sholat subuh hanya 1 rakaat, lah itu bid'ah dolalah itu, bener itu. Sholat duhur normal kok tolong rakaat, lah itu bid'ah dolalah itu. Ya. Tanpa ada jamak atau qashar kok tiba-tiba sholat asar di waktu sholat maghrib, itu bagaimana urusannya? Atau dilakukan di waktu sholat duhur tanpa ada alasan masafatul qasri, lah ini baru bid'ah dolalah. Ya kalau sholatnya podo, pangerane podo, nabine podo, ya hajine ya podo, rukun Islam rukun iman podo, rukun Islam iman sama di sini itu. Justru yang berbeda itu malah justru Mbak Alawi, rukun Islamnya ada berapa itu? 6 itu. Rukun imannya ada 7. LDI itu juga berbeda, 354 Mbah Man. Ada doktrin-doktrin sendiri lokal LDI. Lah kalau Gontor itu ya sama, normal saja. Saya tahu kok. Saya sudah 15 tahun ya. Anak saya itu masih ngabdi ngajar di sana. Ya tahlilan, yo tibaan. Cuma nggak berlebihan gitu loh. Nah kalau orang NU ini kadang-kadang kan berlebihan. Sebenarnya Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak menganjurkan maulid Nabi secara berlebihan, itu tidak. Malah justru khawatir merepotkan kok. Coba kita pahami. Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seorang moderat. Beliau sangat moderat. Karena apa? Nanti kalau diterus-teruskan acara maulid Nabi itu justru akan menjadi lahan untuk hulu berlebihan. Di Madura, di daerahnya Ibu Zain Zeta Pamekasan itu, kalau pas makhalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ibu-ibu tuh menaruh uangnya di tengah, menaruh minuman di tengah, menaruh makanan, kadang dompet, kadang gabah, kadang apa, supaya berkah itu tabarukan. Karena apa? Alasannya Rasulullah rawuh nanti di situ, nanti disuwi Kanjeng Nabi supaya berkah semua. Ini kan berlebihan. Maulid Nabi ya sekedarnya lah. Maulid Nabi oke. Saya setuju Maulid Nabi diadakan sebagai sarana untuk dakwah, mengumpulkan banyak orang. Tidak niat untuk ittiba dengan Natal. Enggak. Ya untuk sarana dakwah, kumpul-kumpul bareng berjamaah, mengkaji ilmu ya, dari Rasulullah.
lalu meniru menjadikannya sebagai uswah yang hasanah. Itu kan nggak apa-apa itu loh. Jadi kita sikapi dengan apa ya, pemikiran yang moderat, tasamuh, toleransi. Oh ternyata ada sisi baiknya itu loh ya. Gitu. Tapi akhirnya kan berlebihan itu dimanfaatkan oleh sufi-sufi Ba'alawi khususnya. Akhirnya Maulud sama Khol ini bermasalah gitu loh. Maulud sama aslinya ziarah kubur itu sunnah, tapi ketika di tangan sufi-sufiah itu bermasalah. Di antaranya kan Kiai Haji Maduddin Usman pernah mengatakan bahwa mencium batu nisan itu tidak diperbolehkan. Nah, banyak yang bantah ya. Oh berarti Kiai Maduddin Usman itu kurang literasi. Enggak, benar. Ada fikih terbaru ya. Lajnah Fatawa Al-Kuwaitiyah nggak boleh. Rujukannya, referensinya juga dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi Kiai Ahmad ini tidak salah. Cuma orang-orang yang klaim klasik ini yang bermasalah sendiri. Nggih, begitu nggih. Ibu Roska sebelum nggih Pak Debrot nggih. Berikutnya saya baca ini. Pak Ahmad Ali, polisi Antif. Natasha pasti HP saya yang rusak atau memang feedbacknya Pak Yai? Gimana? Enggak rusak kok Bu. Jadi HP jenengan perlu upgrade ya. Yang terbaru yang memori RAM-ROM-nya itu yang lebih besar Bu Natasha Patimasti nggih. Pak Purwa Prawita, dia nyimak nggih. Pak Ahmad Ali, ada asli ada palsu. Maksudnya gimana nggih? Pak Dovir Ahmad, dia ngasih nggih monggo. Pak Aspakai Surban nggih. Tri Rahmat, coba jelasin nama ibu Nabi Adam. Siti. Oh, Zainab. Siti atau Sayyidati? Siti atau Sayyidati itu ibunya Nabi Adam. Jangan fokus kepada ibunya Nabi Adam saja. Fokus dulu, tarik ke belakang. Nabi Adam itu siapa gitu loh. Adam yang mana gitu loh. Kadang ini yang masih harus diulang-ulang terus. Ketika saya diam dikatakan, wah ini kiai ngawur lah, sesat malah. Ya itu tadi karena wawasan yang kurang gitu loh. Kemarin juga saya dihubungi banyak kiai-kiai itu. Ya saya jelaskan. Fakta harus sesuai dengan data. Data kita cocokkan dengan fakta. Kauliyah dengan kauniyah. Gampang sebenarnya. Di Indonesia ini banyak manusia yang masih hidup sampai sekarang, manusia purba yang ada sebelum Nabi Adam kita. Orang-orang Papua, 300 suku yang ada di Papua Austro-Melanesia itu siapa? Itu 50.000 tahun yang lalu sudah ada. Cuma kenapa mereka tidak banyak populasinya? Gara-gara apa? SDM-nya yang rendah. Mohon maaf. Kalau SDM-nya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya ini tinggi, sehingga mampu beradaptasi dengan setiap kondisi, cuaca dan lain sebagainya, ya, hijrah kemana-mana, memenuhi seluruh planet bumi kita, yang akhirnya menganak turunkan sampai dan menikah dengan di luar rasnya juga, tidak hanya sesama ras Adami yang 7.760 tahun yang lalu itu saja, tidak. Jadi ada kawin silang. Obama itu kan ada turunan dari ras Afrikanik ya. Jadi ketika nanti Obama punya anak, ya beda lagi wajahnya, DNA-nya DNA campuran. Orang Papua itu 50.000 tahun yang lalu itu sudah ada dan masih bertahan sampai sekarang. Cuma umurnya nggak panjang-panjang gara-gara apa? SDM-nya itu. Tidak menanam, tidak bertani, tidak berternak, pokoknya menggantungkan alam ya. Itu kan kehidupan primitif. Tidak hanya di Papua saja, ya di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Cuma yang masih terkonsentrasi secara luas itu di Papua sama di Afrika. Yang lainnya itu sudah beradaptasi dengan Adami yang modern ini, gitu loh. Jadi Nabi Adam itu baru kurang dari 8.000 tahun yang lalu. Nabi Adam itu punya ibu, tidak punya bapak, gitu loh. Bisa, ya sudah saya terangkan panjang lebar kok dalam satu tema yang khusus. Bahkan kemarin itu saya dihubungi kawan saya dari Probolinggo itu, istrinya itu hamil.
sudah diperiksakan sudah umur 8 bulan kehamilan, itu jelas hilang kok. Hilang. Dari kandungan itu hilang. Sampai sekarang masih geleleng beliau. Tak tanyai masih geleleng. Kok bisa? Dipindah oleh siapa? Yang segitu aja bisa kok, apalagi hanya sekedar Nabi Adam dan Siti Hawa itu anak kembar dari satu kandungan, satu rahim ibu yang sama, Siti atau Sayyidah namanya. Jadi gitu, nggih. Ibu Zainurati Zain, assalamualaikum ya, dari ngaos nggih. Tidak harus dipercaya 100%. Yang penting percaya bahwa Anda itu manusia. Itu saja sudah enak itu. Jadi nanti untuk kedepannya itu dalam membahas masalah perbedaan itu dipikir saya enteng wae. Jangan dipikir secara berat, itu nggak perlu. Nanti ketemu sendiri. Kajian ini kajian yang luas, ya, kajian yang ya dalam dan tinggi. Itu nanti. Nggih, Bu Pak Muhammad Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bang Ucup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak. Terlalu pede lulusan Mesir, padahal Syekh Nawawi ke Mesir undangan narasumber keilmuan bukan sekolah Arazi, ketinggalan zaman. Nggih. Ketika ilmu itu tidak mau update, maka ya akan ketinggalan zaman. Alim di zamannya, di zaman berikutnya itu jadi jahil. Itu juga bisa. Ya sama dengan ketika ada seorang ulama tanpa mau mengikuti perkembangan kajian tentang nasab Ba'alawi dan sejarahnya, lalu langsung menyimpulkan seperti Lora Ismail Al-Khalili, ya, itu memperlihatkan kebodohannya. Katanya ber-WA dengan Syekh Khalil Ibrahim Az-Zabidi, ya, yang mengarang kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, ya. Wah, katanya gini, Syekh Khalil Ibrahim Az-Zabidi, coba baca secara keseluruhan kitab karyanya, ada 2 karya kitabnya. Terus, apakah Syekh Khalil Ibrahim mengarang Muqaddimah fi Ilmil Ansab itu tahu kitab-kitab khurufatnya Ba'alawi? Ya nggak tahu. Dek Lora Ismail Al-Khalili itu berbeda dengan canggahnya, ya, dengan Mbah Khalil Bangkalannya. Mbah Khalil Bangkalan itu seorang pejuang cinta NKRI. Dulu belum ada Indonesia, ya, pokok cinta Nusantara. Itu ulama Nusantara, Mbah Khalil Bangkalan, waliullah, pecinta Nusantara, sebagai embrio yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbah Khalil. Tetapi ya akhlak, ya, wawasan dan pemahaman di Lora Khalil jauh berbeda dari buyutnya. Jauh, ya, jauh. Lebih cinta Tarim sana karena nikahnya di Tarim, yang nikahkan Mas Umar bin Khafid. Wes. Oleh sebab itu nggak ada gunanya lulusan Tarim berol-berolan datang ke Indonesia, ngerusak. Ya, kita jadi keteteran seperti ini ngadepi yang ngakunya Lora, ya, tapi ilmunya ora itu. Hanya berdasarkan mantep karena diperalat sama Ba'alawi, dia mau-mau saja itu. Cobalah, ya. Pertama 2 tahun yang lalu kan dia berkeyakinan bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu asli, palsu. Saya punya manuskripnya, tulisan tangan yang disembunyikan oleh semuanya. Saya punya manuskripnya. Makam di Husaisah, makamnya Imam Al-Muhajir itu palsu. Sudah. Mau apa? Palsu saya punya manuskrip tulisan atau catatan pertamanya. Di Lora Khalil Ismail Al-Khalili ini nggak tahu. Ya, ini memperlihatkan kebodohannya di muka publik. Ya. Jangan mengandalkan buyutmu, kamu itu siapa itu loh. Kalau mau mengandalkan buyutmu ya silakan saja, buyut saya Syekh Maulana Khalil Al-Bangkalani. Ini durian Mbah Sunan Giri kok. Mbah Sunan Giri itu siapa? Ba'alawi dah. Oh, kamu kena racunnya Ba'alawi, ya yakin Mbah Sunan Giri Ba'alawi. Oke. Kembali ke Pak Pamungkas mana? Ar-Razi Hasim lulusan UIN Jakarta dan di Jakarta berguru ke Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Ar-Razi mengaku-ngaku murid Syekh Said Ramadan Al-Buti dan Syekh Saltut. Syekh Mahmud Saltut nggih, Pak Pamungkas Pramana nggih. Walaupun ngaku-ngaku guru-guru diaku-aku semua, ya, jaminan, enggak jaminan. Orang yang alim itu pertama prinsipnya itu bukan dari
hanya bimbingan irsyadu ustadin saja, tetapi berasal dari kemauan man amila bima alima warrothahullahu ilma malam ya'lam. Hadisnya Kanjeng Nabi. Barang siapa mengamalkan ilmu yang ia ketahui dan ia dapatkannya walaupun sedikit. Wes aku duwe ilmu Fatihah, ya tak ajarno Fatihah. Maka warrothahullahu ilma malam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu yang tidak pernah dia pelajarinya. Ini namanya ilmu laduni yang alami. Nah, ini diwarisi oleh Allah. Jangan sampai hanya mengumpulkan semua guru, mengumpulkan semua ilmu tapi nggak diamalkan. Ya padha wae. Ya diwarisi ilmu yang tidak pernah diketahui. Laduni alami itu man alima, man amila bima alima warasahu ilma malam ya'lam itu. Nggih. Jadi Pak Pamungkas Pramana nggih, di Ar-Razi Hasyim ini kadang-kadang perlu ketemu dengan seorang yang lebih luas wawasannya, tidak hanya agama saja. Kadang-kadang ketika seseorang bergelut dalam dunia spiritual keagamaan, dia tuh terlalu kesengsem. Ya. Orang-orang dulu tuh mengatakan kecanduan, kecanduan secara berlebihan, yang akhirnya tidak perhatian terhadap dunianya. Sehingga Indonesia kayak gini, Indonesia nggak bisa maju dalam hal teknologi. Kenapa? Bulat masalah muludan, haram, bid'ah, tahlil, ziarah, wali songo haram, bid'ah, tidak perlu safar itu hanya ke Mekah, Madinah. Itu saja yang dibahas. Khilafiyah itu biarkan, itu sunatullah. Khilafiyah itu biarkan, itu sunatullah. Tidak boleh sama, itu sunatullah kok. Kita mau melawan hukum alam dah, kausalitas ya nggak bisa. Biarkan, nggak perlu dipertajam yo, sampai diruncing-runcingkan sampai terjadi permusuhan. Nah, ini kelemahan umat Islam di Indonesia itu ini mudah dipantik karena perbedaan. NU diadu domba dengan Muhammadiyah dulu, gegeran dulu itu. NU kan Muhammad dulu loh, tahun 80-an itu gue gegeran. Ketika ada orang meninggal dunia, NU ngundang tahlilan, Muhammadiyah nggak mau teko, atau terpaksa teko, diberkat dibuat nong dalan, nong ratan, dibuat nong kali lah. Ada yang seperti itu karena kefanatikan yang berlebihan. Saya ketika kemarin keliling di Boyolali, sebagian Klaten itu sudah berubah total. Dulu itu masih banyak orang berzanjenan, ya muslimatan, yang tibaan ya itu ya. Sekarang jarang. Ada yang meninggal dunia itu banyak yang mengharamkan tahlilan. Bahkan banyak yang cingkrang-cingkrang sama jenggot-jenggotan semua. Haram, haram, bid'ah, haram, bid'ah, keras-kerasan gitu loh. Nah ini yang tidak baik lah. Ya lama-lama wayang haram. Wes pokoknya apa yang menjadi produk Nusantara itu haram semua. Ya, Mas Ali Rahman. Arah 9 haram dengan gaya keris itu nggak ada di dalam Islam, itu nggak ada. Keris haram, acur semua nanti. Padahal itu tidak ada dalam ajaran agama. Agama itu menghargai ada budaya, yang penting tidak sampai melanggar aturan utama akidah kita, gitu loh. Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, biarkan masjid itu ada tempat berak pipisnya. Dikatakan masjid nggak akan sempurna jika nggak ada tempat pembuangan kotorannya. Lalu di masjid saja kadang-kadang ya orang nyuri sandal juga ada. Semua pondok pesantren itu bisa menjamin lulusannya menjadi kiai semua. Ya tidak. Jadi jangan salahkan Gontor jika ada alumninya yang menjadi teroris seperti Abu Bakar Basir. Ya jangan salahkan Gontornya. Gontor itu di atas semua golongan gitu loh. Berpikiran luas, bisa memilih mana. Dan tidak fanatik berlebihan. Coba kalau nggak percaya, Gontor diundang Maulid Nabi, ya gelem teko, datang. Ya cuma kalau sekarang ini ya karena ilmu-ilmu terbaru itu terus ada, saya mohon Ponpes Darussalam Gontor mulai dari pusatnya ya, mulai dari dasar, menengah, atas dan fakultasnya untuk menambah mata pelajaran nasab dan sejarah. Di antaranya ada tentang habaib yang ada. Ayo bangkit bersama, wahai keluarga besar Gontor, untuk mencerdaskan dan mencerahkan anak bangsa, khususnya umat Islam, supaya benar-benar sesuai dengan semboyan gitu loh.
Nanti kalau misalkan orang yang misalkan di Ar-Razi Hasyim ini masuk Gontor kok melihat 3 foto, ya, muassis pendiri Gontor ini, wah, Trimurti ini berarti Buddha, Trimurti, wah ini syirik ini, syirik. Itu hanya untuk penyemangat, ya, ya mau Yai Zarkasi misalkan, terus Yai pokok pendiri lah. Sekarang kan Pak Yai yang umurnya 78 tahun, Yai Abdullah Sahal, Hasan Abdullah Sahal itu masih energik sampai sekarang. Ya pramuka, di sana ya pramuka, ya menghormati. Wah, masalah upacara kalah dengan sekolah-sekolah lainnya. Jadi kalau mengatakan nggak aswaja itu keliru besar di Ar-Razi Hasyim ini. Kalau masalah yang ada di dalam kitab Tauhid atau Faslul Aqaid ini hanya sekedar ya tuntunan, bukan tuntunan utama, karena didasari sudah Asy'ariyah Maturidiyah. Rujukannya dari ini kitab-kitab ya Timur Tengah, sebagian dari Saudi Arabia. Kiblatnya tidak Mesir. Lah kalau Mesir malah justru dulu presidennya kan Syiah. Ya kalau di Saudi Arabia kan Sunnah ya. Tapi orang menuduhnya Wahabi itu. Jadi tuduhan ini nggak benar. Misalnya al-ihtifal bimunasibatil Maulid An-Nabawi wa huwa tashabbuh bin Nasara fi amalin ma yusamma bil ihtifal bi Maulidil Masih. Ya ini sebagai penyeimbang saja, kritik untuk membangun bersama. Jangan sampai berlebihan, sama seperti yang saya kasih contoh tadi di tempatnya Bu Zenzeta itu, kalau menurutnya itu berlebihan sampai dele duit ngarep supaya engko duitnya kayak jimat, ya. Terus ceritane Habib dari Al-Hadar itu taruh pasir di depan ini nanti pas Maulid, pas mahalul qiyam tala'al badru alaina min sani, Rasulullah datang. Kalau nggak percaya buka, nanti ada bekas tapak kakinya Rasulullah. Nah ini kan berlebihan, itu nggak ada tuntunan itu. Bid'ah, walaupun di sini bid'ah tidak diterangkan secara luas ya. Kalau menurut saya tetap ada bid'ah hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah atau dolalah. Jadi ada dua. Bid'ah itu tarik ke akar kata model baru. Kalau di dalam hadis yang lain itu sunnah yang hasanah dan sunnah yang falahu mithlu ajri fa'iliha wa ajri man fa'ala biha. Jadi ada bid'ah yang dolalah dan ada bid'ah yang hasanah. Yang penting tidak membuat model-model baru dalam hal akidah yang menyimpang dari syariah. Begitu juga sufiyahnya, model-model yang osan. Pokoknya beragama itu mudah lah. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan kalian bersulit. Ala inna hadzal-din yusrun wala yusataddin ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah. Ya, jangan diperberat. Kalau kamu layani semua ajaran agama yang tidak ada dalam pokok perintah, ya, maka kalian akan kelabaan, ya, akan keteteran dengan sendirinya. Yes, pokoknya digawe sedengan wae lah. Di sini juga diajarkan dzikir, yo ada sholawatan. Jadi jangan fitnah loh di Ar-Razi Hasyim ini, jangan menfitnah Gontor loh ya. Di sini juga ya normal-normal saja, cuma memang ada yang mengadopsi dari Ibnu Taimiyah gitu loh. Tapi mazhabnya mazhab salaf. Dalam masalah karomatul aulia di sini juga dibahas. Di sini ada fasal sanian sifat ahli sunnah wal jamaah. Ba'du sifati ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah aswaja. Gontor Darussalam Gontor itu aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan dituduh wah itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu fitnah itu. Jadi fitnah. Jadi mohon Buya atau Dik Ar-Razi Hasyim ini untuk klarifikasi atas ucapannya. Langsung di depan jamaah itu mengatakan seperti itu. Datang sendiri dulu lah. Datang saja ke Gontor Ponorogo Pusat sana, kan dijelaskan. Di sana welcome kok. Welcome. Jadi selalu terbuka untuk siapa saja. Bahkan pengkritiknya juga. Gitu. Jadi ini berikutnya Pak Purwa Prawira, biasa kipin-kipin
mabuk pasir Yaman. Nggih. Pak Irianto, mantap Kiai, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nggih, itu jangan dipaskan negara Cinanya itu enggak, jauhnya gitu aja. Kalau dari Arab sampai Cina kan jauh itu loh. Jadi menuntut ilmu sekarang kan bisa ada teknologi digital. Saya berhubungan dengan kawan saya yang ada di Mesir sana, cukup dengan PDF kirim ke sini ya. Nggak perlu saya harus terbang ke sana. Cukup 1 menit saja bisa. Video callan bisa. Ini tadi yang telepon saya kan dari Uni Emirat Arab. Nah, ini masanya berbeda. Oleh sebab itu semua itu harus dimudahkan. Hidup modern sekarang itu harus praktis dan simpel sekarang ini. Itu berarti kualitas hidup semakin tinggi. Kalau yang sebenarnya mudah jadi dipersulit, itu berarti diulet-ulet deh, berarti SDM rendah itu namanya. Sekarang ini mudah. Pak Densing Emon, padahal semakin banyak ilmu itu haruslah membuat manusia menjadi bijak, bukan menjadi sok paling benar dan sok tahu. Nggih, Pak Densing Emon, nggih. Tadi yang seperti saya sampaikan itu, tidak boleh kita itu menumpas segala macam kejahatan, ya, terus kemaksiatan, nggak bisa. Itu sunatullah kok. Kalau nggak ada kejahatan, polisi nggak payu. Orang masuk polisi nggak ada lapangan pekerjaan nanti. Karena ada kejahatan maka ada pekerjaan menjadi security. Akhirnya orang bekerja dan orang bayar urunan untuk bayar security. Ya. Inilah hidup ini. Gitu loh. Jadi kita ini hanya menata dan meminimalisir saja. Kemiskinan nggak akan bisa dihapus. Kemiskinan itu akan tetap ada. Kebodohan masih akan tetap ada selamanya. Hanya bisa kita minimalisir saja. Kita dikasih waktu dan tenaga untuk berjuang sebagai ladang pahala. Jadi, Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi Ahlussunnah wal Jamaah berbanding lurus dengan keyakinan mazhab masing-masing yang diyakini. Tapi kenapa menjadi masalah ya? Masalah itu akan tetap ada. Masalah akan tetap ada. Yang penting dalam mensikapi masalah itulah kita harus bijaksana, gitu aja. Nih. Jangan sampai kita anggap masalah itu sebagai bahan adawah, permusuhan saja. Nih, begitu, nih. Mang Ucup, saya lebih percaya keilmuan Syekh Nawawi daripada Habib Mudabrus. Nggih, siap. Muhammad Hasan Adi Putra, Kiai Buya Rozi itu ahli tasawuf atau ahli tasanggup? Nggih. Nggih, beliau sebenarnya wawasannya cukup luas, tapi kadang-kadang nyeleneh dan aneh. Ya, kadang-kadang torekohnya itu kadang-kadang mengikuti torekoh dari Amerika itu, Qadiriyah, Naksabandiyah, tapi agak ada yang bermasalah itu. Nggih. Najwa, iya benar Pak Yai. Yang sering-sering terjadi yang lulusan Timur Tengah yang bergelar LC kebanyakan balik pemahamannya kayak udah beda sebelum bergelar. Nggih. Sekarang ini cukuplah ngaji sampai kuliah di dalam negeri saja. Yang penting imbangi dengan pengetahuan peradaban kemanfaatan umat manusia. Ayo bangun Indonesia Raya di Indonesia. Jangan hanya ngurusi masalah agama saja. Banyak orang pintar di negeri ini malah banyak masalah, perbedaan, perdebatan, permusuhan. Ya, gara-gara apa? Kurang mampu memahami dengan bijak perbedaan itu. Itu sih, ini gontok-gontokan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Padahal sebenarnya dengan adanya orang alim itu adanya berkah di mana-mana. Harusnya di satu negara itu. Malah banyak yang khilafiyah, masalah khilafiyah dipertajam ya. Akhirnya masalah negara terabaikan sehingga ekonomi ya politik kita juga tidak terstabilkan. Pak Warsita Wijaya, Pak Yai, kalau mabuk agama memang rada susah diingkari, diingatkan agar cara hikmah tambah mencak-mencak dan mengeluarkan dalil. Pak Warsita Wijaya. Pak Warsita Wijaya kan lebih tahu, dulunya kan banyak kawan-kawan dari Jamaah Tabligh ya, dari ahli hujah dan debat itu ya, tidak hanya dari teman-teman Jamaah Tabligh saja, dari karena LDI khusus yang ahli debat itu ada, tapi debatnya diiringi dengan ilmu sihir, membuat lawan bicaranya itu tidak bisa berkata apa, itu langsung hang ya. Langsung otaknya itu langsung hang gitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi debat itu penting, tapi tidak boleh tanpa
juri yang bijaksana yang lebih mengerti masalahnya apa yang diperdebatkan itu. Jadi kita tidak boleh mabuk terlalu berlebihan. Ya, agama itu sebenarnya mudah kok. Rukun iman, rukun Islam, tasawuf, iman, Islam, ihsan. Kan itu dok, jalankan dengan baik dan benar. Kalau nggak bisa mengkaji dari kalangan pesantren, ya cukup jadi makmum saja. Husnudzon terhadap ustadz kiai yang ada sudah cukup. Cuma masalahnya itu ada yang merusak agama ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab datang ke tempat gitu loh. Akhirnya agama ini menjadi tercampur baur ya. Yang seharusnya ini bukan ajaran tasawuf tapi ditasawufkan. Akhirnya ya amburadul ya sama seperti ini langsung menggeneralisir bahwa Gontor itu bukan aswaja, sesat pemahaman akidahnya. Ini keliru, nggak seperti itu, nggak bisa seperti itu. Jadi penerapannya itu jangan gebrahuyah keseluruhan ya. Sama seperti begini, kalau misalkan jenengan duduk bersama membahas keilmuan dengan yang selevel dengan panjenengan, misalkan dalam hal torekohnya, tasawufnya, atau khawasnya ya, ngomong, kamu 1 detik saja lupa mengingat Allah, kafir kamu. Boleh, wong sak kelas level, nggak apa-apa. Tapi secara umum nggak boleh. Bahkan ada satu kitab yang menerangkan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak memiliki wirid maka dia itu monyet. Itu ada dawuh itu. Nah coba ngomong nang awam ya ajur kabeh. Mengata-ngatai orang monyet akhirnya. Ada itu dalilnya. Man laisa lahu wirdun, man utawi sapane wong iku laisa ora ana sapa man laisa ora ana lahu keduman apa wirdun wiridan. Maka dia seperti kirdun. Lah ini akhirnya diterapkan, mari sholat langsung salam pelencing, gak wiridan seperti orang NU. Wah itu kirdun semua, hancur semua, diterapkan seperti itu, gitu loh. Nggih, Pak Warsita Wijaya nggih mengeluarkan jurus dalil-dalil. Karena memang kalau kita berbicara agama itu seakan-akan mengasyikkan gitu loh. Gitu. Ini memabukkan yang akhirnya yang menjadikan sebagai kecanduan itu nggih. Pak Lencai Bonde, iya orang ngerti. Pak Woro Carito, maju terus pada pesantren lawan-lawan yang mau merubah Indonesia menjadi khilafah nggih. Nggih. Jadi Gontor itu harus berbenah juga, menerima kritik dan saran dari siapa. Pak Mat Gufron, ya akhir-akhir ini orang yang sudah dipakaikan baju dan pangkat alumni tertentu sering kali waton ngeyel. Senjata utamanya itu al-ngeyeli. Al-ngeyeli. Dari Muria Channel, rukun iman LDI ada berapa? Rukun iman LDI itu ada tambahan sendiri sebenarnya. Jadi yang memahami iman Islam dan ihsan ala LDI itu ada sedikit berbeda. Jadi yang penting pertama itu adalah seperti Syiah, ma'rifatul imam. Jadi yang bisa menuntun LDI itu adalah imamnya. Jadi langir cengir itu bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatul imam. Jadi imam itu siapa? Misalkan dulu Nur Hasan Ubaidah, terus Abdul Thohir, misalnya Syekh Abdul Aziz Sultan Aulia. Yaitu yang harus diketahui, imammu itu siapa yang bisa membaiatmu, yang bisa memberitahumu tentang Islam itu seperti ini, ibadah itu seperti ini, ya itu imam. Sama seperti Syiah, ma'rifatul imam, bukan ma'rifatullah, karena yang bisa mengenalkan Allah itu imam. Apa jari imam gitu loh. Bahkan imam itu lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah. Kadang seperti itu, secara berlebihan seperti itu. Nggih. Begitu nggih. Kalau di dalam ilmu keyakinan Nusantara asli, rukun imannya itu ada 5. Poncosrodo itu diadopsi oleh orang-orang Hindu, yakni percaya marang Sang Hyang Widiwasa, percaya adanya Atman atau jiwa atau malaikat, percaya adanya karma, percaya adanya punarbowo atau reinkarnasi, terus percaya akan adanya mokso. 5 rukun iman atau poncosrodonya agama Nusantara asli, diadopsi oleh Hindu sebagian Buddha. Jadi
Hampir sama kalau bahasa Islamnya itu iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada adanya malaikat Allah Ta'ala, iman kepada para rasul, kitab-kitab Allah dan seterusnya, 6 itu. Tadi ada tambahan itu. Jadi kalau punarbawa itu sama dengan rukun iman yang kelima, yaumil akhir. Kalau moksa itu kodok dan kodar, itu dalam Islam. Pak bukan, kenapa banyak yang gelarnya LC? Enggak, itu gelar, punya gelar. Gelar itu ya penting ya, tapi ya tidak begitu penting. Ya penting, tapi jangan hanya satu-satunya. Pak Songe Buddha, satu pertanyaan benar tidak ada kitab yang disebutkan Buya Ar-Razi. Kitab Tauhid. Ya ini kitabnya. Saya punya. Pertama Ilmul Aqaid ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Ini terus diterbitkan dan mengalami editan atau tambahan dan pengurangan. Tapi intinya normal-normal saja, cuma yang tentang bahasan bid'ah ya itu banyak mengadopsi ajaran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah itu gurunya Ibnul Qayyim dan juga Syekh Abdul Wahab. Ya, yang orang mengatakan Wahabi. Wahabi itu ada dua, ada Wahabi Maghribi dan ada Wahabi yang Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Hijaz itu. Ini kalau kita terlalu fokus ke bahasa Wahabi sesat, nah itu nanti akan masuk dalam memori tanpa klarifikasi yang akhirnya menyesatkan seluruh umat ini. Wahabi itu siapa? NU itu Wahabi karena apa? Pendiri NU adalah Mbah Yai Wahab Hasbullah, ya Wahabi. Jadi Mbah Yai Wahab Hasbullah itu orang NU itu Wahabi. Nah, Asy'ari ya orang kayak Hasyim Asy'ari itu. Jadi bukan ya Islam itu saja. Yang penting ajarannya itu normal-normal saja lah. Kalau kita melihat misalkan ajaran Syiah melaknat sahabah, melaknat Aisyah, melaknat Hafsah, ya berarti ya enggak normal ajaran itu. Kalau Syiah yang Ja'fari ya enggak. Syiah Mu'tazilah itu enggak. Jadi tidak semua Syiah sesat, tidak semua sunnah lurus, sama saja. Ada kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu jangan berlebihan. Ya. Ayo kita pikirkan peradaban ya dalam satu bangsa khususnya Indonesia ini. Gitu aja kok repot. Keilmuan masih prematur kok dipanggil Buya. Buya itu ya ibu dan ayah. Ya Buya ya Abuya. Abuya bahasa Arab pastinya. Abu tambah ya, abaya, abuya misalkan. Iya ya dan lain sebagainya itu. Jadi Abuya. Jadi harusnya yang sudah sepuh-sepuh, yang mantap ilmunya dan bijaksana baru dipanggil Abuya. Habib itu juga begitu. Harusnya tidak boleh anak-anak kecil dipanggil Habib. Habib itu yang sudah benar-benar pantes ilmunya, amaliyah cocok dilakukannya. Pak Ageng Geming, Yai Nur, panjenengan wali santri Gondor tentu tahu kalau Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad At-Thayyib di tahun 2016 mengatakan kalau Gondor itu miniatur Al-Azhar. Ada apa dengan Buya Ar-Razi? Buya Ar-Razi kurang literasi dan referensi. Pak Apeng Gaming, kurang literasi dan minta klarifikasi dulu lah, pelajari dulu. Saya sudah paham Gondor itu seperti apa itu. Sholat subuh yo kunut berdoa. Wah itu Wahabi itu. Saking bencinya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama Ibnu Taimiyah, ya akhirnya semua digerabah ya. Jangan begitulah, jangan. Pak Toko Suryo, Kiai dari segala berkah sami-sami. Pak Ahmad Saleh, kalau kata majalah misteri dimakan bulan, apa dimakan bulan, Pak Ahmad Saleh, tolong dipal. Pak Rifangga, aku bisa mengatakan Pak Mail berilmu kalau mampu membuat antitesisnya Kiai Maduddin. Ilmunya hanya WA-an sama katanya. Belum tentu sudah setahun yang lalu, Pak Rifangga dari Banyuwangi. Itu sudah setahun yang lalu, sudah dibahas oleh kita-kita semua. Saya Ibrahim Al-Khalil itu dari Zabid itu. Pengarang kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab itu kalau tak kasih tahu ya kitab-kitab khurafat Ba'alawi mesti sadar dia. Yang mana surah al-istifadhah itu tidak boleh ya mukhalifatanil usul ya, terus menyambung ya. Tidak boleh hanya sekedar surah al-istifadhah. Termasuk DNA itu. DNA itu penting. DNA itu ayat Allah yang tercipta. Pak channel Ngaji Vision.
Apabila perbedaan merunjing akan terjadi perang keyakinan kayak perang agama di Eropa yang pada akhirnya mereka memilih sekularisme atau bahkan agnostik. Itu yang perlu diwaspadai di Indonesia. Nggih, Pak Channel Keji Vision. Islam harus moderat, berwawasan luas. Jadi tidak boleh sempit dalam pemahaman. Nanti akan gegeran terus masalah khilafiyah, nggak iso maju negara iki. Agama iki ya iso maju, negara ya iso maju. Uang kita ini mayoritas ya, penduduknya termasuk 4 besar, 5 besar ya, 286 juta lah ya, di bawah Amerika Serikat loh ya, Islamnya paling besar, kuota haji paling banyak ya dari Indonesia lah ya, 220.000 jamaah haji, belum umrohnya setiap bulan, setiap pekan berapa, 1 tahun itu bisa ditotal ya 15 juta, kita setor uang mengayakan orang-orang Saudi Arabia. Enggak, seandainya nggak ada umat Islam Indonesia, stop umroh dan haji, melarat Arab Saudi, percayalah. Nanti kita malah ditipu oleh Arab Saudi, ke sana sugih kini melarat ya. Ya gara-gara kita sendiri yang salah, sudah dikasih kuota tambahan ya bermasalah. Aduh, nggak amanah itu, nggak amanah, nggih. Nggih. Tadi ya, ada usul itu ya. Namanya kita ini secara spontanitas ya. Pak Gus Sofi, bener ya. Daerah Brebes masih banyak yang menganggap para Habib itu keturunan Nabi. Sadarkan, sadarlah. Dan masih memuliakan dan mengundangnya khususnya para orang-orang tua yang kurang melek teknologi hingga kurang informasi. Hingga inilah perjuangan kita, Gus Sofi. Perjuangan panjenengan yang ada di sana. Brebes, Batang, Oleri, ya, Pekalongan, ya, Tegal, ya, sampai ke timur sampai Semarang, ya, harus jalur sampai Cirebon, Dermayu, Karawang, semua, ayo berjuang semua, menyadarkan anak bangsa, nggih, tetap saling menghormati antar sesama umat manusia. Tetapi kalau ada ceramah yang isi doktrin, hindari, bahaya. Mencuci otak kita, tidak tambah cerdas malah tambah bodoh semua. Oke, Pak Bambang Nuryanto, saya salut dengan jiwanya Gus Haji Jazuli, Kiai. Nasionalismenya sangat kuat, sudah mendarah dan oke. Gus Haji Jazuli itu selain lulusan Universitas di Al-Ahqaf, University Al-Mugalla, Yaman sana, juga lulusan Dalwa. Kurang apa nih? Dalwa Mukibin, yo Kabib, beliau berbeda. Di Sabtu nggak manfaat ilmunya, tetap nggak bergeming beliaunya. Nggak wedi kualat, ngasih duit ilmu Gusti Allah, bukan Dalwa, bukan Al-Mukalla. Pengumuman di Lora Ismail Al-Khalili yang duit ilmu bukan Darul Mustafa. Allah Ta'ala yang punya ilmu itu, kamu hanya mengambil sarana wasilah saja. Kalau gurumu salah, yo jangan diikuti. Saya punya kitab karya Mas Umar bin Hafid, saya punya, ada doktrin di dalamnya, tidak seperti fikih umat Islam secara keseluruhan, termasuk diantaranya adalah kafa'ah meniru Habib Utsman bin Yahya. Nanti cobalah, nggih. Jangan hanya mengandalkan kamu keturunan siapa, tuh kamu itu siapa gitu loh. Jangan hanya mengandalkan aku keturunan wong dulu Waliullah Mbah Khalil Bangkalan itu cinta akan negerinya kok. Jenengan itu buat-buat pola sendiri ya, gimana nggih. Nggih, Pak Bambang Nuryanto lurus. Gus Haji Jazuli itu orang yang kesatria dan bijaksana. Enggak takut dikualatkan tidak manfaat ilmunya oleh guru-gurunya, nggak masalah. Ya gurunya beliau, dosen beliau yang di Al-Mukalla juga silakan, yang penting ada dasarnya. Saya juga begitu. Kiai-kiai Gus-Gus itu mengkritik saya, lalu ada kiai sepuh yang menerangkan, kiai itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi didukung oleh ulama-ulama sepuh mastur di belakangnya. Oh gitu. Dibela saya. Orang-orang NU itu mayoritas yang penggede-penggede itu dukung saya kok. Nggih. Pak Masrif Ar-Razi itu lebih sesat nggih. Pak Ahmad Saleh, betul ilmu kalau dibagi maka akan ditambah oleh Allah kayak harta yang disedekahkan. Nggih, Pak Ahmad Saleh. 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Al-Fatihah punya ilmu 1 ditularkan ke orang 8 menjadi 8. 1 dikurangi 8 tambah 9. Nggih. 1 dikurangi 1 tambah menjadi 2. Contohnya seperti obat nyamuk bakar itu. 1 diambil 1 malah jadi 2. Saya punya ilmu Fatihah. Saya punya ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak tularkan penjenengan semua. Wah,
ketika ada orang lain meminta, habis sudah saya tularkan ke orang itu, sudah. Fatihah saya habis, ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tauhid saya juga habis. enggak seperti itu, malah tambah banyak. Inilah rumus akhirah. Pak Wahdatul Zahiro, Pak Nurya, sangat alim, tidak. Saya ini orang bodoh yang suka belajar. Tidak ada satu ulama yang tahu ibunya Nabi Adam kecuali Pak Nurya ini yang tahu. Enggak. Banyak ulama, di antaranya adalah Sayyid Muhammad Rashid Ridho, ya, pengarang tafsir Al-Manar. Pak Wahdatul Zahiro. Gurunya adalah Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh itu tafsir Al-Manar mulai dari juz Fatihah, juz 1 sampai surat An-Nisa. Lalu diteruskan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho, Duriyah Rasulullah beliau. Dari Syekh Muhammad Abduh, gurunya Syekh Jalaluddin Al-Afghani dari Afghanistan, gitu loh. Jadi misalkan ada penemuan-penemuan terbaru yang tidak sama-sama seperti ketika saya mengatakan keluarnya dabah, tanda sa'ah, asyrati sa'ah. Orang nggak bisa menerangkan secara ilmiah. Lah, saya bisa menerangkan secara ilmiah. Berdasarkan apa? Metode, ya, tafsir kauliyah dan tafsir kauniyah, gitu loh, Bu. Wahdah. Jadi ada tafsir terkini, gitu loh. Jadi jangan coba berbicara itu perspektif dulu. Dabah itu apa? Sama seperti ketika saya tarik ke belakang tentang mahsyar, ya. Mahsyar itu dikumpulkan di daerah Palestina. Seluruh umat manusia sedunia. Itu ada hadisnya loh ya. Ada kitabnya loh ya. Tapi jenengan pikir bersama, apa bisa? Kan gitu. Itu kiamat ala Timur Tengah, gitu loh. Nek kiamat wong Yaman, mahsyare ya tempat pengungsian. Kiamat Libya, Tunisia, Mesir tempat pengungsian di sana. Kiamat Suriah ya di Mediterania, di laut sampai ke Libya, sampai ke Yunani, sampai Pulau Kreta dan lain sebagainya, sampai ke Turki. Mahsyar, tempat berkumpul alias tempat pengungsian, asrotis sa'ah. Ayo. Terus masalah malaikat Israfil yang pekerjaannya meniup trompet, itu bagaimana nanti setelah hari kiamat dapat perintah, santunya mati orang ngono. Jenengan lihat coba, kemarin waktu kecelakaan di Lumbung, Probolinggo, nakes, ya, tenaga kesehatan dari rumah sakit Jember, meninggal dunia 8 ya. Dari Jember itu sudah disiapkan yang namanya ambulan, 13 ambulan, kloneng. Nah itu jenenge terompet kematian, musibah kesedihan. Jadi trompet itu sudah berbunyi, hakikatnya malaikat Israfil yang menginstruksikan. Itu kalau di Israel sana ya namanya sirine tanda bahaya perang. Kalau di Aceh sirine tanda tsunami. Nah, kalau di gunung berapi ya sirine adanya persiapan untuk siaga waspada, awas siap untuk mengungsi semua gitu. Subhanallah, nggak sempat membaca tulisan panjenengan yang tadi Pak Nur Hadi. Ada kerusuhan di Papua Pak Kiai, masalah rasis. Apakah orang Papua lebih tua dari Nabi Adam? Masalah rasis ini jangan sampai terjadi, dan jangan sampai kita mudah marah gara-gara rasis. Orang Nusantara, orang Jawa ini sudah dirasisi oleh Ba'alawi berkali-kali. Terakhir kali adalah iblis. Coba ngomong ngono karo kawan-kawan saya Dayak, Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ayo ngomong kayak ngono. Ngomong, ayo kamu orang Dayak iblis. Ngomong ngono karo orang Dayak, kalian akan dipanggil di sidang di sana. Kalau gak percaya, buktikan. Kalau omongan saya itu hanya sekedar dusta, ya. Coba ngomong iblis, setan, ya. Babi, kepada kawan saya Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus jenengan akan disidang. Kalau enggak diburu dengan ilmu jarak jauh. Langsung jenengan busung mati we. Lah Indonesia, Jawa ini khususnya kan pemaaf itu loh.
70 kiai. Sorban kiai lebih hebat daripada kesetnya Habib yang bodoh ahli maksiat narkoba. Ngomong kaya ngono iki, coba. Iki garai rasis yang ini. Iki syukur gak diusir loh ya. Kami Ba'alawi di Indonesia ini tidak saya suruh untuk diusir mereka. Saya rangkul. Itu alhamdulillah kalian harus tobat malah tambah dadi piye. Saatnya kami gelorakan nggih. Usir habis. Tapi saya melarang jangan. Mereka manusia tunggal agomo. Ayo kita nasihati bersama. Karena apa? Rasis seperti ini harus kita hindari, Pak Nurhadi. Khususnya di Papua, 30 kios kan dibakar kan, ada yang meninggal dunia di dalam mobil anak sama bapaknya. Perantau-perantau dari Minang, dari Bugis, Sulawesi ya, banyak yang Wamena, ya. Ini kan bahaya. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Ya tolong kawan-kawan dari Papua ya juga harus sabar. Harus sabar. Kalau nanti dari luar Papua keluar semua dari sana, di sana akan stagnan ekonominya. Kalian bisa apa? Gitu loh. Yang bisa masak masakan Padang ya orang-orang Minang itu, gitu loh. Yang bisa mencari emas ya ini kesalahan kolektif lah sebenarnya. Jadi kawan-kawan dari Papua itu sebenarnya bukan keturunan Nabi Adam, tapi keturunan Nabi Adam yang keberapa. Jadi Pak Nurhadi itu nanti kita bahas lagi. Apakah orang Papua lebih tua dari Nabi Adam? Iya. Nabi Adam yang terakhir lagi 7.760 tahun yang lalu. Orang Papua suku Asmat, suku Doha, suku yang macam-macam. Mangan orang juga dipangan kok ya. Mangan ular, nggak berpakaian. Nabi Adam itu tidak pernah mengajarkan anak cucunya tidak berpakaian. Ajaran mengkremasi, tidak menguburkan mayat manusia yang meninggal dunia itu bukan ajaran Nabi Adam. Bukan keturunan Nabi Adam. Masih ada banyak yang bukan keturunan Nabi Adam, tapi innallaha khalaqa mi'ata alfi Adam, sesuai dengan hadis riwayat Imam Ja'far Shadiq dari ayahnya Muhammad Al-Bakir. Ya seterusnya dari Ali Zainal Abidin, dari Husain, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah itu menciptakan 100.000 Adam. Lah Adam kita yang terakhir itu jarak antara satu Adam dengan Adam berikutnya itu 10.000 tahun. Nunggu Adam yang terakhir kan baru 7.000, 8.000 lah, kurang 2.000 tahun lagi. Nanti akan digulung bumi ini ya. Puncak Jayawijaya dulu adalah lautan, puncak Himalaya dulu adalah dasar lautan. Diangkat menjadi daratan gunung yang tertinggi di dunia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan singkat, Buya Ar-Razi Hasyim ini salah. Harus diingatkan, Gontor juga harus berbenah. Kalau Gontor aswaja, benar. Gontor nggak aswaja, salah. Buya Ar-Razi harus klarifikasi dan minta maaf kepada Gontor. Darussalam, Gontor, Ponorogo, dan lain-lain di cabangnya di seluruh Indonesia. Demikian, kapan-kapan akan kami bagikan ya. Kapan-kapan ini buku Tauhid yang dipelajari di Gontor. Tidak menyimpang. Hanya sebagian bermadhab salafi, tidak wahabi, tapi salafi sunni, tidak jihadi seperti Abu Bakar Ba'asyiri, tidak, tapi salafi sunni, bisa diikuti, bisa juga tidak diikuti, dan guru ustadz-ustadzah di sana kiainya tidak memaksa para santri. Para santri diberi kekuasaan untuk menentukan pilihan, berpikir jernih, berdiri di atas semua golongan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan.
Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.